warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak ucapkan kepada seluruh siswa-siswi, khususnya siswa-siswi SMP Negeri 1 Cikedal kelas 7. Dan mudah-mudahan kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Selamat berjumpa dengan Bapak pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tidak lupa Bapak mengucapkan selamat buat kalian semua atas keberhasilan kalian menyelesaikan pendidikan di jenjang sekolah dasar. Hal ini sudah seharusnya disyukuri karena keberhasilan kalian merupakan anugerah dan nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Rasa syukur kalian kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat ditunjukkan dengan semangat belajar yang tinggi untuk mengembangkan potensi diri dengan memahami dan mempelajari materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Selain itu, kalian harus terus mengembangkan belajar mandiri, belajar kelompok, maupun bekerja sama dengan teman-teman kalian dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Kalian saat ini akan mempelajari mata pelajaran PPKN dengan pokok bahasan, perumusan, dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk memulai pelajaran ini, jangan lupa untuk berdoa supaya kita diberi kemudahan. Sebelum melanjutkan pelajaran, coba kalian lihat dulu tayangan di atas. Kalian tahu gambar apa itu? Iya, gambar Garuda atau lambang dasar negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Bapak yakin kalian tahu semua karena kalian sudah mempelajarinya pada waktu di sekolah dasar. Kemudian coba lihat lagi gambar di atas. Gambar apa itu? Iya, gambar gedung Pancasila. Apa yang kalian tahu dengan gedung itu? Ada yang tahu? Ya, karena disitulah, di gedung itulah Pancasila sebagai dasar negara itu dirumuskan. Nah, untuk selanjutnya kita nanti akan bahas secara bersama-sama tentang itu. Nah, sebagai kebiasaan sebelum kita mempelajari bahasan ini, kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional yang tentunya berkaitan dengan pokok bahasan ini, yaitu lagu nasional yang judulnya Garuda Pancasila. Kalian bisa kan? Ya, Bapak yakin kalian bisa. Yuk, sambil berdiri kita nyanyi bersama lagu nasional Garuda Pancasila. Maju
Silakan kalian semua duduk kembali. Dan Bapak mengucapkan terima kasih karena kalian sudah bisa menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Sekarang Bapak mau tanya, bagaimana perasaan kalian setelah menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila? Nah, kalau kalian menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila itu dengan semangat dan hikmah, maka akan muncul semangat untuk mencintai Pancasila sebagai dasar negara. Nah, makanya kalian harus belajar lagi, membaca lagi syair-syair dalam lagu nasional Garuda Pancasila supaya kalian betul-betul bisa mengambil hikmah dan manfaat dari lagu tersebut. Anak-anakku sekalian, kita akan melihat kompetensi dasar dalam materi ini. Kompetensi dasar yang akan dicapai dalam pembelajaran kali ini adalah menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun indikatornya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Yang kedua, membandingkan pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila. Yang ketiga, mendeskripsikan perumusan dasar negara dalam sidang Panitia 9. Yang keempat, mendeskripsikan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang kelima, menunjukkan semangat komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, setelah kalian selesai membahas materi nanti, diharapkan kalian pertama mampu mendeskripsikan perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI, membandingkan pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila, mendeskripsikan perumusan dasar negara dalam sidang Panitia 9, mendeskripsikan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, dan menunjukkan semangat komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dengan tepat, ya, atau dengan benar. Ke dalam kegiatan inti dalam pembelajaran ini, yaitu akan membahas tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pada bab ini kalian akan mempelajari sejarah dan nilai dalam perumusan serta penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, akan kita pelajari juga bagaimana Pancasila itu dihayati oleh bangsa Indonesia di tengah kehidupan bangsa yang beraneka ragam agar tercipta keharmonisan. Diharapkan setelah mempelajari bab ini, kalian akan mensyukuri dan menghargai proses perumusan
dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Perlu kalian ketahui juga bahwa pokok bahasan ini dibagi dalam 3 subbab. Subbab pertama, kita akan membahas tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, subbab B itu akan membahas tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, subbab C itu membahas tentang semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, itu peta materi yang akan kita bahas kemudian. Anak-anakku sekalian, kita akan coba membahas bagian sub A dulu, yaitu mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam subbab A ini itu akan berkaitan dengan 1, pembentukan BPUPKI, dan yang kedua baru kita masuk ke dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, berbicara masalah BPUPKI, ada beberapa hal yang nanti kalian harus jawab di situ. Yang pertama, kapan dibentuknya BPUPKI? Yang kedua, siapa yang membentuk BPUPKI? Yang ketiga, bagaimana suasana pembentukan BPUPKI? Yang keempat, berapa jumlah anggota BPUPKI? Yang kelima, bagaimana susunan organisasinya? Yang keenam, apa tugas BPUPKI? Yang ketujuh, kapan BPUPKI melaksanakan persidangan? Dan yang terakhir adalah siapa saja tokoh pendiri negara yang menyampaikan pidato dalam sidang tersebut. Nah, itu barangkali hal-hal yang harus kalian ketahui dalam bab ini. Anak-anakku sekalian, pembentukan BPUPKI itu dimulai tidak lepas dari sebuah sejarah di situ. Di antara lain bahwa kemenangan Jepang di Asia itu tidak bertahan lama. Pihak-pihak sekutu yang terdiri dari Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda masih melakukan serangan balasan. Nah, satu persatu daerah-daerah yang dikuasai Jepang itu kembali ke tangan sekutu. Nah, melihat hal itu, pada peringatan pembangunan Jawa Baru pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Jiumbi Tyosakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Nah, janji Jepang membentuk BPUPKI itu direalisasikan pada tanggal 29 April 1945. Bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito pada waktu itu. Nah, secara resmi BPUPKI itu dilantik oleh Jepang dengan anggota berjumlah 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan ditambah dengan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang, sehingga jumlahnya
dari 62 ditambah 7 menjadi 69. Nah, siapa ketuanya? Ketuanya itu adalah Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat dengan 2 wakilnya, yaitu Ichi Bangase Yoshio, itu berasal dari Jepang, dan RP Suroso. Nah, itu mengenai BPUPKI. Kemudian BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali sidang resmi ditambah 1 kali sidang tidak resmi. Nah, sidang resmi pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Nah, yang membahas tentang dasar negara. Sedangkan sidang kedua itu berlangsung dari tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, kemudian pada pelaksanaan sidang tidak resmi itu hanya dihadiri oleh 38 orang. Kegiatan ini berlangsung di masa reses antara sidang pertama dan sidang kedua. Tujuannya untuk membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh anggota BPUPKI yaitu Insinyur Soekarno. Nah, sidang BPUPKI itu dilaksanakan di Gedung Chuo Sangiin dan kini gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Nah, itu yang dari di awal ditunjukkan Gedung Pancasila. Jadi mengapa itu dikatakan namanya ada Gedung Pancasila? Karena memang bahwa di gedung itulah Pancasila sebagai dasar negara itu dirumuskan. Nah, kemudian yang bagian kedua itu mengenai rumusan dasar negara. Nah, usulan mengenai dasar Indonesia Merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan itu dikemukakan oleh 1 Muhammad Yamin, yang kedua oleh Supomo, dan yang ketiga oleh Insinyur Soekarno. Nah, pada sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan rancangan dasar negara Indonesia. Nah, Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan 5 dasar bagi negara Indonesia merdeka, yaitu sebagai berikut. 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan sosial. Itu yang diusulkan oleh Mr. Muhammad Yamin dalam pidatonya. Nah, setelah selesai berpidato, Muhammad Yamin menyampaikan konsep mengenai dasar negara Indonesia merdeka secara tertulis kepada ketua sidang. Konsep yang disampaikan itu berbeda dengan isi pidato sebelumnya. Nah, asas dan dasar Indonesia merdeka secara tertulis menurut Muhammad Yamin itu pun ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu usulan-usulan yang disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin pada sidang pada hari pertama dalam sidang pertamanya itu.
Anak-anakku sekalian, selanjutnya pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Nah, menurut Supomo, dasar negara Indonesia merdeka itu adalah sebagai berikut. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. Dan 5 adalah keadilan rakyat. Itu menurut Supomo. Nah, kemudian Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia merdeka. Nah, rumusan dasar yang diusulkannya adalah sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Dan yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Itu yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno. Kemudian dasar negara tersebut dinamakan Pancasila. Nah, sila artinya asas atau dasar. Dan di atas 5 dasar itulah negara Indonesia yang kekal dan abadi. Maksudnya adalah di atas kelima dasar itulah mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Nah, kemudian pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI itu membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usul para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Nah, panitia kecil ini beranggotakan 8 orang di bawah pimpinan Insinyur Soekarno. Nah, ke-8 orang tersebut diantaranya 1. Insinyur Soekarno. Nah, kemudian Ki Bagus Hadikusumo. Yang ketiga Kiai Haji Wahid Hasyim. Yang keempat Mr. Muhammad Yamin. Yang kelima Sutarjo Karto Hadikusumo. Ke-6 A.A. Maramis. Ke-7 Otto Iskandar Dinata. Dan yang ke-8-nya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, sesudah sidang Cuo Sangiin, panitia kecil ini mengadakan rapat yang hanya dihadiri oleh 38 anggota BPUPKI di kantor besar Jawa Hokokai di situ. Nah, pertemuan tersebut membentuk lagi satu panitia kecil yang terdiri atas anggota-anggotanya sebagai berikut. 1. Insinyur Soekarno merangkap ketua. Yang kedua Muhammad Hatta. Yang ketiga Muhammad Yamin. Yang keempat A.A. Maramis. Yang kelima Mr. Ahmad Subarjo. Nah, yang kelima ini berasal dari golongan kebangsaan. Kemudian yang keenam Kiai Haji Wahid Hasyim. Yang ketujuh Kiai Haji Kahar Muzakir. Yang ke-8 Haji Agus Salim. Dan ke-9-nya adalah R. Abi Kusno Cokro Suyoso. Nah, ke-4 orang ini berasal dari golongan Islam. Nah, jadi yang ke-9 orang ini terdiri dari 2 kelompok. 5 orang dari kelompok kebangsaan dan 4 orang dari kelompok Islam di situ. Panitia kecil yang berjumlah 9 orang ini
dikenal dengan sebutan Panitia 9 yang bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Anak-anakku sekalian, Panitia 9 mengadakan rapat di rumah kediaman Insinyur Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, setelah itu pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar atau undang-undang dasar, ya. Rapat memang berlangsung secara alot karena terjadi perbedaan paham antar peserta tentang rumusan dasar negara, terutama soal agama dan negara di situ. Nah, persetujuan Panitia 9 ini termaktub di dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar atau undang dasar, gitu ya. Nah, oleh Insinyur Soekarno, rancangan pembukaan hukum dasar ini diberi nama Mukadimah, yang oleh Mr. Muhammad Yamin namanya disebut Piagam Jakarta, dan oleh Sukiman Wirjo Sanjoyo ini disebut dengan Gentleman Agreement di situ. Itu nama rancangan tersebut. Kemudian setelah rapat yang cukup alot itu, maka disepakatilah rumusan konsep dasar negara yang tercantum dalam rancangan Mukadimah rancangan Mukadimah hukum dasar di situ. Nah, naskah ini memiliki banyak persamaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang sekarang di situ. Nah, naskah Mukadimah yang ditandatangani oleh 9 orang anggota Panitia 9 itu dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter di situ. Nah, panitia kecil penyelidik usul-usul berkeyakinan bahwa Mukadimah dapat menghubungkan, mempersatukan paham-paham yang ada di kalangan anggota-anggota BPUPKI. Selanjutnya, naskah Mukadimah tersebut dibawa ke sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pada tanggal 14 Juli 1945, Mukadimah disepakati oleh BPUPKI. Nah, dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara yang bunyinya sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta tersebut dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan. Nah, rumusan dasar negara yang diubah adalah sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi
ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dengan demikian rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 8 Agustus 1945 adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang berkebudayaan. 2. Kemanusiaan. Bapak ulangi. Dengan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 itu ada sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Kemudian 5 adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah tentang perumusan dasar negara, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, itu kita baru membahas tentang subbab A, yaitu tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, untuk sub B-nya ya dan sub C yang nanti akan membahas tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara dan bagaimana semangat para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, mungkin kita akan membahasnya pada kesempatan atau pertemuan yang akan datang. Alright. Okay.